pandemi COVID 2019? Oke, baik. Pertama sekali dengan vehicle kepalitan maupun PKPU ini adalah wadah terbaik sesungguhnya yang sebaiknya digunakan oleh dunia usaha untuk merestrukturisasi utangnya dengan para kreditur. Saya sampaikan tadi, bayangkan ada sekian lama, 45 hari bahkan sampai 270 hari, hukum menjamin Anda untuk tidak perlu membayar utang. Bayangkan, Anda tidak perlu pusing memikirkan membayar utang dan Anda bisa fokus untuk merumuskan kira-kira proposal perdamaian apa yang Anda akan tawarkan kepada para kreditur. Cara bayarnya, terminnya, berapa lamanya. Karena Anda tidak ditekan-tekan, tidak takut barangnya dieksekusi, tidak takut barangnya dijual. Nah, itulah jalan terbaik proses PKPU ini untuk ditempuh dunia usaha untuk merestrukturisasi pembayarannya kepada para krediturnya. Dan di sanalah kami pengurus, kalau di PKPU, kalau di kepalitan namanya kurator, akan menjadi berada di tengah menjembatani kepentingan kreditur dengan kepentingan debitur, mengarahkan mereka untuk bisa berdamai. Demikian. Kalau ke siapa maju calon, kabarnya ada nama mencuat ini sebagai calon ketua umum. Insya Allah pada 22 Agustus nanti kami akan maju sebagai salah satu calon ketua umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Mohon doa restunya. Kebetulan sebelumnya kami pernah 2 periode sekjen di asosiasi ini, sehingga insya Allah kami merasa memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk merunning dengan program-program yang kami tahu apa yang dibutuhkan oleh anggota ketika nanti kami menjadi ketua umumnya. Itu sistemnya seperti apa, Bang? Sistem pemilihannya seperti apa? Pemilihannya one man one vote. Seluruh anggota memiliki hak suara. Jadi satu orang datang hadir di tempat pemilihan, satu orang satu suara. Tidak bisa diwakili, tidak bisa surat kuasa, harus hadir langsung saat pemilihan. Sistem pemilihannya seperti itu. Lalu seperti apa untuk melakukan konsolidasi, meraih dukungan begitu? Ya, seperti saat ini khusus untuk teman-teman di Makassar, kami datang ke sini berkunjung. Kemudian tanggal 15 kemarin kami di Semarang, tanggal 16 kemarin kami di Surabaya, dan insya Allah nanti akhir bulan ini kami akan berada di Medan untuk melakukan sosialisasi. Khusus di Jakarta sendiri kami rutin intens hampir setiap minggu bertemu dengan anggota-anggota, berdiskusi seperti apa konsep kami, karena mereka pengen tahu kalau Anda duduk di sana konsepnya seperti apa. Seperti itu ya Pak James. Jika misalnya nanti diberi amanah, seperti apa program yang akan dilakukan ke depan untuk asosiasi ini? Ada beberapa program memang yang akan kami lakukan. Satu, kita akan membuat satu standar profesi yang baku dan tinggi. Sekarang sudah ada tapi tidak update. Kita ingin membuat standar profesi yang update sehingga memudahkan kepada para anggota termasuk stakeholder untuk menilai apakah cara kerja kami sesuai dengan standar profesi. Satu. Yang kedua, kita ada perwakilan di 5 daerah. Nah, selama ini hanya sifatnya administratif saja. Itu nanti kita akan berdayakan minimal sosialisasi ke lingkup pengadilan yang ada di wilayah-wilayah ini bisa dilakukan oleh perwakilan. Selanjutnya kemudian tentang penguatan bantuan hukum. Profesi kami profesi yang sangat berisiko. Orang tahunya fee-nya besar. Mereka tidak tahu bahwa risiko hukum secara pidana maupun perdata menjadi tanggung jawab pribadi kami. Karenanya bantuan hukum tim advokasi di organisasi kami harus diberdayakan, harus dikuatkan. Kemudian yang terakhir antara lain adalah kita akan membuat coaching klinik. Jadi siapapun nanti kurator yang baru lulus, dia tidak akan bingung gimana ya cara kerjanya. Organisasi nanti akan memfasilitasi bagaimana cara kerjanya sejak ditunjuk oleh pengadilan sampai selesainya pekerjaan. Organisasi akan membantu anggota yang baru ditunjuk ini. Itu antara lain program kerja yang akan kita lakukan, tentu dengan mengusung tagline kami sebagai organisasi yang modern, dinamis dan profesional. Ini ada berapa suara yang diperebutkan, Bang? Kita belum tahu, tapi ada di angka sekitar 800 ke 1000 ya. Karena yang memiliki hak suara di kurator ini adalah mereka yang masih terdaftar di Kumham, SK-nya masih hidup di Kemenkumham. Di organisasi mungkin mencatat sekarang sekitar 1200, tapi belum tentu 1200 orang ini masih register di Kumham. Jadi nanti biasanya panitia akan meminta data terakhir dari kementerian. Nah, inilah yang memiliki hak suara. Lalu optimismenya kira-kira dapat dukungan berapa, Bang? So far sih alhamdulillah hitung-hitungan kita sekalipun masih hampir 2 bulan pemilihan, di atas kertas sih alhamdulillah secara jumlah kita sudah di atas gitu. Tapi ingat, wajib pilih kami ini adalah orang-orang terpelajar. Mereka adalah advokat, mereka adalah akuntan publik, jadi orang-orang terpelajar yang setiap saat hanya karena melihat etika saja mereka bisa berubah gitu. Karena mereka orang terpelajar, wajib pilih yang nggak bisa dibeli. Konsepnya nyambung dengan kita, mereka akan pilih. Konsepnya nggak nyambung, mereka tidak akan pilih.
bagaimana melihatnya? Kalau dari saya ya sebagai bekas ketua umum, saya sudah bersama dengan Komrad dan beliau ini kan 2 periode ya 6 tahun menjadi sekjen AKPI. Jadi saya sangat paham dan mengerti kualitas dan profesionalisme beliau ya sebagai seorang organisatoris yang sangat mampu membawa organisasi ini ya sesuai dengan profesionalitas maupun dinamika organisasi ya. Saya sangat mendukung beliau ini untuk bisa menjadi ketua AKPI, mengingat ya dalam pengalaman saya sebagai ketua umum beliau ini sangat mencintai organisasi dan sangat-sangat punya integritas ya. Terkait acara hari ini, Saya James Kuba, James Kuba ya. terkait acara hari ini yang dialog bagaimana mungkin ada Ya, dialog ini kan merupakan salah satu media untuk mendatangi rekan-rekan operator di luar Jakarta, karena AKPI ini kan banyak juga di luar Jakarta. Jadi ini merupakan bentuk kepedulian Pak Imran. Dia rela datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini untuk menemui anggota, menyampaikan visi, misi dan programnya. Ya, artinya ini merupakan bukti nyata bahwa bahkan beliau ini ya sudah langsung mendatangi anggota-anggota AKPI yang ada di luar Jakarta. terkait diskusi PKPU tadi, apa yang mungkin poin-poin yang ingin dijelaskan? Ya, intinya PKPW ini kan sebenarnya kalau dikaji ini sangat menguntungkan pengusaha loh. Artinya kalau sekarang Anda harus membayar dengan Anda diberikan status PKPW lagi oleh pengadilan, banyak manfaat. Satu, Anda nggak bisa ditagih, Anda nggak bisa dieksekusi, Anda nggak bisa digugat kalau terkait gugatannya mengenai harta ya. Jadi bahkan ya ada manfaat yang lebih besar kalau dalam proposal pendamaian ditawarkan misalnya pembayaran hutang 10 tahun ke depan, itu bisa kalau disepakati, bahkan pengurangan hutang. Jadi ini bukan suatu hal yang momok bagi pengusaha sepanjang dia mampu menawarkan proposal yang reasonable ya, dan meyakinkan para kreditur bahwa ini betul-betul yang terbaik yang bisa dilakukan oleh kreditur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.